Di tengah sukacita pertemuan Bilqis dengan orang tuanya, masih ada dua anak lain yang belum diketahui keberadaannya. Salah satu di antaranya bahkan telah hilang sejak 3 tahun silam. Tak seperti Bilqis, bocah Makassar yang ditemukan setelah diculik, nasib baik belum menghampiri Alvaro Kiano Nugroho. Bocah berusia 6 tahun asal Pesanggerahan, Jakarta Selatan ini belum ditemukan setelah menghilang usai pulang mengaji pada 6 Maret 2025 lalu. Bocah laki-laki itu terakhir terlihat di masjid dekat rumahnya. Diduga Alvaro dibawa pria misterius. Selama 8 bulan lebih, sang ibu tak henti mencari keberadaan putra tercintanya. Keluarga kerap memposting harapannya di media sosial, berharap ada warganet yang menemukan. Sementara menurut polisi, pencarian Alvaro diperluas hingga Cilegon, Banten dan Batam Kepulauan Riau, tapi belum membuahkan hasil. Selain Alvaro, ada juga balita bernama Kenzi Alvarezi yang hilang sejak 1 September 2022 atau sekitar 3 tahun silam. Saat itu Kenzi menemani ibunya berjualan di warung depan rumah di Dusun Danau, Kabupaten Bungo, Jambi. Tanpa disadari, Kenzi yang saat itu berusia 3 tahun tiba-tiba menghilang. Hingga kini tidak ada lagi kabar dari kepolisian mengenai perkembangan pencarian Kenzi. Tidak kenal putus asa, keluarga terus mencari Alvaro Kiano Nugroho yang hilang 8 bulan lalu. Sudah ada rekan Salam Pulungan di rumah Alvaro di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Salam, apakah sudah ada perkembangan terbaru dari pencarian Alvaro? Ya, Camar dan juga pemirsa, hingga saat ini hilangnya Alvaro Kiano Nugroho, bocah berusia 6 tahun yang hilang usai menjalankan sholat asar di Masjid Jami Al-Muflihun di dekat rumahnya di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ini masih menjadi misteri. Pasalnya sudah 8 bulan. Ini keberadaannya terus dicari oleh pihak keluarga yang menantikan kepulangan dari Alvaro Kiano Nugroho ini. Dan memang seperti yang kita ketahui bahwa dari pihak keluarga ini juga terkendala, salah satunya terkait dengan rekaman CCTV yang berada di Masjid Jami Al-Muflihun yang dikabarkan CCTV-nya ini rusak atau error, sehingga ini menyulitkan dari pihak keluarga untuk bisa menelusuri lebih lanjut. Dan kita akan coba langsung saja bertanya bersama dengan kakek korban. Di sini sudah ada Bapak, izin Pak, nama siapa dan ini seperti apa Pak? Dari sejauh mana Pak upaya dari pihak keluarga untuk mencari keberadaan dari Alvaro Pak? Nama saya Tugimin, kakek daripada Alvaro Kiano Nugroho yang sejak tanggal 6 Maret hingga sampai saat ini belum diketemukan atau hilang. Dan kronologisnya itu seperti waktu itu pada tanggal 6 itu sore itu setelah azan asar itu Alvaro itu menuju ke Masjid Jami Al-Muflihun untuk ikut sholat berjamaah dan ya mungkin sekaligus menunggu buka puasa di Masjid Jami Al-Muflihun itu. Namun pada waktu sore itu sekitar jam 5 itu kata marbot itu ada orang datang yang mundar-mandir ke masjid. Orang laki-laki datang ke masjid, mundar-mandir, ditanya sama marbot, Bapak nyari siapa? Nyari anak saya. Siapa namanya? Alvaro, kata bilang gitu. Nah, kata marbot, oh Alvaro ada di atas, lagi pada mainan tuh anak-anak di atas gitu, di lantai 2. Nah, terus Alvaro orang tersebut langsung naik ke tangga lewat tangga kecil dalam, terus naik, begitu turun juga tidak ada yang tahu. Dan pada waktu itu marbot juga istilah tidak memperhatikan postur tubuh orangnya dan wajahnya, sehingga ditanya oleh pihak kepolisian pun juga tidak bisa memberikan jawaban yang jelas karena masih ragu gitu, masih diragukan dari pihak kepolisian juga begitu. Namun akhirnya kita juga mencari karena sudah maghrib kok belum pulang Alvaro itu. Terus jam setengah 10 saya baru mencari cucu saya karena belum pulang dari sore. Itu saya cari ke depan, saya temuin teman-temannya pada waktu nyamperin juga.
itu juga mengatakan dia nggak nyampur. Oke. Berarti kalau dari pihak keluarga sendiri ini sudah mencarinya ke mana aja Pak untuk proses pencarian Alvaro ini Pak? Ya kita sudah mencari ke semua pihak keluarga pun juga kita sudah mencari dan pihak tetangga kita juga sudah menanyakan kepada tetangga-tetangga sebelah maupun di lingkungan kita atau dalam satu kelurahan itu juga kita sudah nge-share ke grup RT, RW, LMK itu juga kita sudah share untuk minta tolong dibantu untuk mencari cucu, kalau melihat cucu saya supaya dikasih kabar ke saya. Akhirnya dari pihak Polsek pun juga istilahnya terus memberikan tanggapan juga waktu itu. Nah, datang semua LMK, RW, Karang Taruna datang ke sini semua. Oke, siap. Terima kasih Bapak Tugimin informasinya Pak. Kita juga tentu berharap agar Alvaro ini bisa pulang ke rumah dalam keadaan sehat walafiat ya Pak ya. Terima kasih Bapak Tugimin informasinya. Itu dia Camar dan juga pemirsa bincang kami bersama dengan Pak Tugimin yang merupakan kakek korban yang ia juga berharap agar nantinya proses pencarian yang melibatkan dari pihak kepolisian dan juga pihak lainnya ini bisa membawa pulang Alvaro dalam keadaan sehat walafiat dan juga bisa berkumpul kembali bersama dengan keluarganya di Pesanggerahan Jakarta Selatan ini. Camar. Baik, terima kasih rekan. Salam atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Asalkan bentuknya besi, fasilitas umum di Jakarta sudah pasti rawan dicuri. Salah satunya adalah pagar besi sepanjang ratusan meter di hutan kota Kemayoran, Pademangan, Jakarta Utara yang kini habis dirampas oleh pencuri. Pagar besi sepanjang 100 meter di hutan kota Kemayoran, Jakarta Utara ini habis. Hanya tersisa rangka besi yang sudah mulai berkarat. Pagar pembatas ruang hijau hutan kota dan jalan raya ini menjadi sasaran pencurian selama berbulan-bulan. Awalnya besi yang dicuri hanya beberapa meter, tapi lama-kelamaan seluruh batangan besi hampir semuanya raib. Beberapa pagar hanya tersisa bagian atasnya saja, sementara bagian bawah sudah hilang dipatahkan oleh pencuri. Ulah pencuri besi jelas mengurangi keindahan ruang hijau di hutan kota Kemayoran. Warga berharap petugas keamanan lebih gencar melakukan patroli mencegah pencurian besi di fasilitas umum. Pemirsa, sudah ada rekan Naura Syafiqoh di hutan kota Kemayoran, Jakarta Utara. Naura, separah apa kondisi pagar besi di sana? Ya, selamat siang Camar dan pemirsa. Seperti inilah penampakan dari pagar besi yang berada di hutan kota Kemayoran yang berpapasan dengan ruas jalan Benyamin Sueb, di mana memang untuk kondisinya sudah tidak sempurna seperti sedia kala. Di mana harusnya kalau misalnya pagar besi itu lengkap dengan railing-railingnya yang menjuntai hingga ke bawah, namun kalau untuk pagar besi yang ada di sini untuk beberapa railingnya sudah hilang atau sudah tidak ada. Seperti ini salah satunya. Ini kalau misalnya kita lihat dia sudah tidak menjuntai hingga ke bawah, namun ini justru terputus di tengah-tengah yang sepertinya diduga ini dipatahkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan tidak hanya di titik ini saja, Camar dan juga pemirsa, ini masih panjang hingga 100 meter kurang lebih untuk pagar besi ini yang berada di hutan kota Kemayoran. Walaupun memang dari warga sekitar juga sudah terus memberitahukan untuk hal ini, tapi memang dari pusat pengelola Komplek Kemayoran masih belum memberikan solusi terkait dengan pagar besi yang ada di sini. Apakah nantinya akan direnovasi ataupun akan diperbaiki, masih belum ada konfirmasi hal tersebut. Dan kami tadi sempat berbincang dengan salah satu sapam yang sudah bekerja dari tahun 2023, di mana memang dari tahun tersebut hingga di tahun ini di 2025 maksud kami, ini untuk pagar ini masih belum diperbaiki atau memang dari tahun seperti tahun itu memang sudah beberapa hilang seperti ini. Dan tentu saja ini pastinya mengganggu untuk estetikanya, kemudian juga tidak memberikan rasa nyaman, tidak memberikan rasa aman bagi warga yang ada di sini. Padahal kalau misalnya kita lihat memang untuk belakang dari pagar besi ini merupakan ruang hijau yang memberikan fasilitas seperti tempat berolahraga, kemudian juga tempat piknik, juga pastinya tempat untuk warga sekitar bisa merasakan angin sepoi-sepoi dan juga berteduh dari panasnya sinar matahari. Sementara itu, Camar. Baik, Naura, terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali.